Pertama-tama buka Dreamapper. Untuk membuat suatu web, diperlukan koneksi ke dalam lokal folder. Nah, kita klik Dreamapper Site. Pilih Advanced. Site name-nya isi sembarangan. Misalnya kita bikin xxxx. Untuk local root folder, klik gambar folder. Buka My Computer, buka C, program file, SAM, htdoc, dan bikin folder baru. Untuk namanya terserah, sesuaikan dengan web masing-masing. Saya memakai xxxx lagi. Kemudian dibuka, select default image folder, klik foldernya lagi. Di dalam folder xx yang kita bikin tadi, buatlah folder baru, image. Dibuka lagi, kemudian select. Kita pindah ke remote info. Aksesnya pilih local network. Remote foldernya, buka folder xx yang pertama kita buat tadi, kemudian select checklist 1, 2, dan 3. Lalu ke testing server. Server modelnya pilih PHP MySQL. Aksesnya local network. Catatan: jika pada suatu komputer yang belum pernah melakukan koneksi dari Dreamapper ke local folder, untuk folder XX-nya ini dihapus. Tapi jika komputer itu pernah melakukan koneksi ke local folder, letakkan testing server foldernya di dalam folder XX tadi. Oke. Jika selesai, kita buat file PHP, di create new, klik PHP. Kemudian kita simpan file tersebut menjadi index.php. Save. Kemudian kita mulai merancang website. Pilih layout, kemudian pilih layout lagi. Kita pilih layout table. Gambar sesuai ukuran yang diinginkan, misal ukuran 700. Kemudian pilih drag layout cell, draw. Lalu buat ini misalnya untuk cover atasnya, ini untuk ucapan selamat datang, atau ini untuk menu, ini dibuat untuk isi dari salah. Ini dibuat untuk isinya. Kemudian di bawah terakhir ini kita misalkan untuk tampilan copyright, kita tutup. Contoh, di atas ini kita bikin body website. Di sini kita buat selamat datang di website body.
di sini kita beri menu home, tekan spasi, enter, input, di sini tampil. Jangan lupa untuk mengenterkannya, tekan spasi enter agar tidak kejauhan. Copyright. Budi Hartawan 2011. Kita kembalikan ke layout standar dulu. Kemudian untuk menengahkannya kita blok tabelnya dengan cara tunggu tampilan ini muncul, klik. Di sini kita pilih center. Oke. Untuk membesarkan tulisan, menebalkan. Di sini untuk menebalkan. Ini untuk ukuran pilihan font. Di sini ukuran huruf, misalnya kurang besar, tinggal diketik di sini 50 misalnya. Misal ini kita tengahkan. Oke. Kemudian untuk memberi warna, di sini ada BG. Ini untuk memberi warna sesuai dengan background warna. Sedangkan BG yang ini untuk memberi background menggunakan image. Tinggal klik gambar folder dan cari gambar yang ingin menjadikan background. Untuk mempermudah saya menggunakan background color, warna-warni. Nah, jika selesai kita simpan lagi. Save. Yes to all. Oke. Sekarang kita coba menjalankan website ini. Buka aplikasi browse yang ada di komputer Anda masing-masing. Di sini kita misalkan dengan Mozilla. Perlu diingat, untuk membuka website, ketik localhost garis miring nama folder yang kita buat pertama sekali tadi, xxxx, folder yang ini. Sewaktu kita membuat connection tadi, xx yang ini. Oke. Garis miring nama file yang kita bikin tadi, index.php, enter. Oke. Cukup sekian pelajarannya. Kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjutkan. Setelah membuat halaman website atau tampilan website yang sangat sederhana ini, otomatis dalam suatu website ada namanya sistem link antar halaman. Di sini kita telah membuat halaman home, input, tampilan. Sekarang kita buat file untuk input dan tampilan. Untuk tampilan home itu dengan file index tadi. Untuk mempermudah, kita klik file, save as. Langsung kita beri nama input.php. Di sini sudah ada satu file lagi, input.php dan index. Kemudian di save as lagi, tampil.php. Oke. Sudah ada 3 file. Kemudian kita lanjut ke pengelingan. Di blok home-nya, kemudian di link-kan, pilih link ini, klik gambar foldernya, link-kan ke halaman index. Oke. Kemudian input, link-kan lagi ke file input, tampil, link-kan lagi ke
file tampil. Jika selesai, simpan, save, simpan. Oke. Nah, untuk file tampil .php seluruh halaman-halamannya sudah dilinkkan ke halaman lain. Nah, akan tetapi di sini ada 3 file. Berarti semua file, misal ini tadi kan tampil, untuk indeks .php-nya juga harus dilinkkan. Dan untuk input .php-nya juga harus dilinkkan. Untuk mempermudah dalam pengelingan, yang mana pada tampilan website ini masih kosong, kita ulangi seperti tadi. Kita save as saja halaman atau file yang sudah dilinkkan. Save as kan, ini kan tampil .php, berarti yang tampil sudah. Kita klik indeks, simpan, kita ganti filenya menjadi file yang baru. Nah, kita simpan lagi, save as. Berarti tinggal yang input yang belum, kita simpan. Ya. Coba kita jalankan. Kembali ke Mozilla lagi. Kita relog saja. Nah, sudah ada garis bawah. Nah, dari indeks ini kita klik, dia masuk tetap ke indeks. Input, kita klik, dia masuk ke input.php. Tampil, kita klik, tampil .php. Begitupun seterusnya, dari halaman tampil ke input, dari input ke indeks, dan seterusnya. Lanjut ke pelajaran 3, yaitu membuat database. Kita buka aplikasi browse-nya. Kita klik untuk membuka database, kita ketik localhost _sam SAMPP, enter. Kemudian pilih phpMyAdmin. Di sini kita buat database baru, misalnya kita samakan agar tidak bingung, xxxx create. Setelah database xxx terbuat, kita buat tabel di dalam database tersebut. Misalnya kita buat database untuk siswa, mahasiswa, MHS, ada 6 field, go 1 NPM, kemudian nama, agama, jenis kelamin, lalu tahun ajaran. Ini untuk NPM-nya kita rubah variabelnya menjadi integer. Misal kita buat 50 semua. Ini hanya sekedar untuk contoh, 50 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk integernya kita jadikan primary key yang NPM, lalu kita simpan. Jika selesai, di sini muncul tabel database-nya, dan di sini pun ada muncul di dalam ada MHS-nya. Jika selesai membuat database, kita kembali ke Dreamweaver lagi untuk melakukan pemanggilan pada database. Kita keluarkan. Cukup kita buka satu file. Nah, kita buka index.php, database, klik plus, MySQL connection. Ini untuk memanggil database yang telah kita buat tadi. Connection name-nya sembarangan, misal XX lagi. MySQL servernya localhost. Username-nya default username untuk SAM, root. Passwordnya kosongkan. Pada database tekan select.
sekarang kita pilih database yang telah kita buat tadi, yaitu xxxx namanya. Oke. Nah, di sini telah muncul. Kita lihat tabelnya ada MHS yang kita buat tadi, tetapi nah, oke, jika selesai, kita misalkan di halaman indeks ini kita isi dengan halo. Oke, sekarang kita membuat halaman input. Kita buat input titik php. Input data. Oke, lalu kita secara manual kita buat form dulu. Klik form. Nah, di dalam form ini kita buat tabel sesuai dengan data mahasiswanya. 1, 2, 3, 4, ada 5 baris. Klik insert tabel, lalu di row-nya 6, lebihkan 1 dari 5 tadi. Di sini ada 3 biar rapi. Berarti di sini npm, di bawahnya nama. Terus saya lupa, kita buka lagi tadi. Nama, agama, jenis kelamin, tahun ajaran. Nama, agama, jenis kelamin, tahun ajaran. Nah, kolom kedua ini untuk membuat sama dengan, biar sama dengannya lurus dan rapi. Atur tabelnya. Nah, di sini kita masukkan untuk npm text field, mau cancel atau oke nggak masalah. Namanya text field juga, oke juga nggak apa-apa. Agamanya kita buat pilihan agama, kita menggunakan list menu. Jenis kelaminnya juga menggunakan list menu. Tahun ajaran kita menggunakan text field saja biar mudah. Kemudian ini guna baris ke 6 tadi untuk membuat tombol simpan. Di value-nya klik tombol submit ini, di value-nya ketik simpan, enter. Jika selesai, sekarang kita mengisi agama dan jenis kelamin ini. Kita isi agama terlebih dahulu, klik list value. Nah, pada item labelnya kita misalkan Islam. Nah, di value-nya Islam juga. Di sini Kristen, di value-nya kita isi dengan Kristen juga, dan lain-lain. Anggap kita buat 2 saja sebagai contoh, oke kan? Jenis kelaminnya agar mudah kita buat contoh L P P, laki-laki atau perempuan. Oke. Untuk tabel inputnya selesai dibuat. Sekarang kita buat inputnya dengan aplikasi. Klik server behavior, klik plus, input record. Formnya memang cuma 1, karena form yang garis-garis merah ini cuma 1 kita buat. Connectionnya xxxx. Di tabelnya memang cuma ada 1 mahasiswa yang kita bikin di database tadi. npm nya ke text field 1, maksudnya ke text field 1 ini text field 1, text field 2 ini text field 2, agamanya ke select 1, jenis kelamin ke select 2, kemudian tahun ajaran ke text field 3. Oke. Di sini kita bisa lihat ini text field, ini namanya text field 2, ini select 2, dan ini text field 3. Untuk input selesai. Kemudian jika selesai kita simpan terlebih dahulu dan kita coba menjalankan program tersebut. Kita buka tab baru lagi, localhost garis miring nama folder 4 kali x garis miring nama file index.php, enter.
input. Misal kita entrykan satu, namanya misalnya Budi, agama Kristen, Islam, ini laki-laki atau perempuan, tahun ajaran 2011 misal. Simpan. Kita lihat di database yang kita buat tadi, mahasiswa, sudah ada dientrykan satu data, yaitu data Budi, Islam, laki-laki, tahun ajaran 2011. Oke, untuk pembuatan input telah selesai. Oke, setelah membuat input, kita lanjutkan ke membuat tombol hapus dan delete. Pada bawah form input atau tabel input ini, kita buat tabel 1 row dan 3 kolom saja. Kita atur tampilannya. Atur tampilannya sesuai dengan keinginan dan harapan serta kreasi masing-masing. Kita blok tabelnya, bordernya kita buat satu agar berbentuk seperti tabel. Nah, seperti ini. Di sini kita misalkan nama, ini hapus, dan ini edit. Kita kopikan tabel ini, kita pastekan di bawahnya. Yang atasnya kita bentuk, kita kreasikanlah sesuai kreasi masing-masing. Pada tabel bawahnya, namanya kita hapus, kita panggil database-nya tadi, record set, pilih binding plus record set. Record setnya namanya misal X lagi, connection name-nya XXXX, tabelnya otomatis mahasiswa karena cuma satu tabel yang kita buat tadi. Oke, kita buka, tidak kelihatan semua. Oke, pada nama di bawah ini kita masukkan fill namanya di sini, letakkan kursor di sini, klik namanya, insert, masuk. Untuk tombol hapus dan edit ini, sekarang kita dahulukan membuat tombol hapus. Blok hapusnya kita linkkan ke halaman input ini, halaman dimana letak input berada, tapi parameterkan dengan npm, yang mana npm tersebut adalah primary key. Value-nya, klik lambang petir atau listrik ini, pilih npm, oke, dan oke lagi. Jika selesai, lanjutkan, jangan dilepaskan blok yang ini, blok hapus itu. Pilih server behavior pada aplikasi, application, klik plus, delete record. Pada connectionnya, pilih XXX tadi, mahasiswa, npm-nya otomatis, oke. Selesai untuk membuat tombol hapus. Jika selesai, kita simpan kembali. Perbedaan membuat tombol hapus dengan edit. Untuk tombol edit, kita harus membuat satu halaman lagi. Kita buka dulu indeks, misalnya kita save as saja halaman indeks ini, save as menjadi halaman edit.php. Oke. Nah, ini sudah menjadi halaman edit.php, sedangkan indeksnya jadi ada 4 halaman. Kita kembali ke input tadi. Untuk edit, blok editnya kita linkkan ke halaman edit tadi. Edit dengan parameter sama seperti tadi, npm, value-nya klik petir, npm, oke, dan oke lagi. Jika selesai, urusan di halaman input telah selesai, kecuali pada tampilan ini kita menampilkan data nama siswa, tetapi dia hanya tampil satu dikarenakan tidak di repeat. Untuk menampilkan semuanya, kita blok lagi dengan menyenggol seperti ini, tunggu tampil garis ini,
klik, kita pilih server behavior lagi, plus repeat region. So, tampilkan semua record. Oke. Jika selesai, simpan, save. Jika selesai di halaman input, kita beralih ke halaman edit. Edit data. Di halaman edit data ini kita buat tabel seperti pada halaman input tadi agar mudah. Saya kopikan saja dari sini karena rada-rada malas, maklum, mencari yang lebih mudah, instan. Kita pastekan. Jangan lupa membuat form terlebih dahulu. Yang garis-garis merah ini di atas form ini baru kita pastekan tabel tersebut. Jika selesai, ininya simpan. Ini kita ganti dengan tombol edit. Jika selesai, kita binding lagi di sini, binding record set. Ininya misal X lagi. Maklum kalau untuk tombol X ini, saya ini tergolong orang yang suka X gitulah. Nah, karena di input tadi parameter untuk ke halaman editnya ini menggunakan npm. Nah, pada record set di halaman edit ini kita filterkan npm. Oke. Jika selesai, kita kembali ke server behavior untuk membuat halaman editnya. Plus update record. Formnya memang cuma satu, connectionnya pilih X 4 kali, sama seperti input tadi. Pilih text field 1, text field 2, text field 3, select 1, select 2, dan text field 3. Oke. Jika selesai, kembali disimpan. Sekian, terima kasih. Pada sambungan untuk edit ini, jangan lupa pada ininya, text fieldnya ini kita tampilkan data yang ingin diedit. Kita klik text field satunya, misalnya klik petirnya, tampilkan npm, disesuaikan dengan isinya. Nama, klik text fieldnya, petir lagi, klik nama. Oke. Agama, di sini beda. Agama ini ada pilihan list value dengan dynamic. Kita pilih dynamic, kemudian kita pilih X, ini npm, kita rubah menjadi agama. Labelnya kita ganti jadi agama. Di select value ini kita klik petir, pilih agama. Oke. Di jenis kelamin sama dengan agama tadi, pilih dynamic X, pilih jenis kelamin, pilih jenis kelamin, pilih jenis kelamin, oke, dan oke. Di tahun ajaran kita klik petirnya, kemudian pilih tahun ajaran, oke. Jika selesai, simpan, dan terima kasih lagi. Selanjutnya kita membuat halaman tampil untuk menampilkan database tersebut. Kita ibaratkan di atas ini laporan maaf jika ada salah penulisan, maklum, harap maklum sebelumnya, suka miss dalam pengetikan. Kita buat tabel sesuai yang dibutuhkan, misal 1 row 5 kolom. Kembali diatur sini, npm misalnya, npm nama, agama, jenis kelamin. Sesudah itu, setelah jenis kelamin tadi, tahun ajaran. Disesuaikan saja. Jenis kelamin ini cukup pendek saja karena isinya cuma L dengan P. Tahun ajaran ini
Oke. Nah, kita blok lagi, bordernya kita isi 1 supaya berbentuk tabel lagi. Kita kopikan dan pastekan di bawahnya. Nah, kita kopikan kemudian pastekan. Nah, kita binding lagi, klik binding, record set untuk menampilkan data, misal X lagi. Oke, tanpa filter. NPM nya kita klik NPM, atau juga bisa kita hapus dulu, kita tarik langsung seperti ini. Agama kita tarik langsung, jenis kelamin kita tarik, tahun ajaran kita tarik, kemudian kita blok lagi, server behavior plus repeat region, show all record. Oke. Jika selesai langsung disimpan, save. Oke. Sekarang kita coba mengentrikan suatu data lagi. Kita langsung klik input, misalnya 2, di sininya RRR, Islam, perempuan, tahun ajaran 2010, simpan. Berarti ada 2 data. Misal kita hapus RR yang kita buat tadi, klik hapus, dia terhapus. Misal yang Budi ini ingin kita edit. Tunggu dulu, pada halaman edit ada yang error. Tampilan, kita klik tampil, maka muncul seperti ini. Misal kita inputkan yang baru, tahun ajarannya sembarangan dulu. Tampilan, berarti ada 2 data. Oke, berjalan. Akhirnya selesai semua pelajaran tentang desain website, input, edit, hapus, dan tampil. Sekarang kita mencoba untuk menampilkan semuanya. Kita ulangi saja, saya menggunakan Google Chrome. Kita ulangi saja, misalkan localhost garis miring nama foldernya tadi xxxx, garis miring xxxx, garis miring nama filenya index.php, enter. Nah, ini halaman inputnya yang telah kita buat tadi. Halaman home-nya, inputnya kita klik seperti biasa. Kita mencoba inputkan, kita tambahkan 2 data yang sudah ada, namanya misalnya BBBB, Islam, laki-laki, tahunnya kita sembarangan saja, simpan. Kita mencoba untuk menghapus, misal kita hapus yang FSDF ini, hapus, berhasil dihapus. Sekarang kita coba mengedit. Nah, BBBB ini misal kita ganti dengan Sule, tahunnya ini misal kita ganti dengan tahun 2011. Kita edit, kita coba lihat di inputnya, Sule berubah. Sekarang untuk tampilan kita klik, ini Susi dengan Sule, sesuai dengan di input tadi. Oke, berarti semuanya telah sukses. Tambahan buat teman-teman yang ingin memahami PHP, kita buat file baru, anggaplah menggunakan connection yang tadi. Untuk membuat title, kita buat title di sini. Sekarang kita buat misalnya uji coba, enter kan. Kita simpan filenya menjadi form misalkan, huruf kecil semua, form.php. Oke, kita simpan, kita jalankan langsung untuk mencoba. Kita ganti saja di sini, foldernya kan sama, form.php. Oke, berarti titlenya sudah berubah menjadi uji coba. Sama seperti misal kita membuka Facebook, kita misalkan dengan buka Facebook, di sini ada tulisan selamat datang di Facebook dan lain sebagainya. Sama dengan buat title ini. Kita lanjutkan pelajaran tambahannya. Kita membuat format main.
Kita buat dulu file satu lagi, misal kita save as saja langsung menjadi admin, sebagai halaman admin .php, enter. Kita buat buka form tadi. Nah, pada form ini kita buatlah sebuah form, lalu kita buat login admin, enter. Misal kita buat tabel seperti tadi, insert tabel 3 row 3 kolom. Di sini misalnya nama, di bawah ini password sama dengan dan sama dengan. Kita atur dulu. Oke, kita buat text field di sini. Di passwordnya kita buat text field lagi. Di bawahnya ini kita buat tombol, misalnya terserah mau dibuat nama apa, misal masuk, atau bisa juga login. Oke. Jika selesai, sekarang kita buat database untuk form admin ini seperti tadi. Masuk ke localhost SAM, pilih phpMyAdmin. Kita buat di dalam database XX tadi, contohnya admin, huruf kecil, admin, 2 field saja, 1 nm nama, 1 lagi password. Biarkan dia varchar, isi misalnya biasa 50. Itu sekedar contoh, simpan. Jika selesai, balik lagi ke form yang kita bikin tadi. Langsung kita pilih server behavior, pilih user. Apa ini tulisannya, agak bingung membacanya. Login user. Formnya kita pilih form 1. Untuk username text field, dan untuk password fieldnya ini text field 2. Pilih connectionnya ke XXXX nya tadi. Tabelnya admin, jangan pilih mahasiswa, admin. User kolom, username kolom pada field nama, password kolom pada password. Jika login sukses, pergi ke halaman admin yang kita buat tadi, file admin yang kita buat ini. Oke. Dan jika gagal, kita kembalikan ke, kita permisalkan ke halaman indeks saja. Oke. Dan kemudian disimpan. Jika selesai, disimpan, yes to all. Ini kita beri tanda biar cocok, admin bro. Jika selesai, simpan lagi, yes to all. Kita mencoba jalankan. Karena password dan login admin belum ada dan inputnya tidak ada, kita menginputkan manual di dalam SAM, di dalam MySQL. Kita klik tabel admin, sisipkan, atau kalau yang SAM-nya bahasa Inggris, insert. Misal namanya jenging, passwordnya 123456 misal, go. Jika selesai, uji coba, kita jalankan, kita reload saja. Misal kita namanya kita sembarangan dan passwordnya juga sembarangan, kita login, dia gagal karena kembali ke admin. Akan tetapi jika kita masukkan di sininya sesuai dengan password kita tadi, jenging, dan di sininya 123456, maka pas kita login dia akan masuk ke halaman admin. Ada yang tinggal. Biasanya pada password ini, setiap password itu biasanya dalam pengetikan tidak seperti ini, dia akan muncul bintang-bintang. Kita buat seperti itu juga. Kembali ke Dreamweaver, form tadi, klik text field untuk passwordnya ini, text field 2. Di sini ada pilihan password, checklist yang password, kemudian simpan lagi, yes to all. Kita lihat hasilnya, kita reload saja. Sininya jenging,
dan di sininya 1 2 3 4 5 6, dan password kita pun tidak akan tampil lagi login masuk ke halaman admin. Sekian dan terima kasih untuk membuat form loginnya dan titlenya. Thank you.